Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat beraktivitas untuk para pendengar dimanapun kalian berada. Pada sore hari ini, tepatnya tanggal 1 Juni tahun 2022, di mana hari ini adalah hari yang sangat bersejarah, yaitu hari di mana Pancasila lahir. Digagas, dibangun dari buah fikir, dari sebuah telaah, dari perenungan yang panjang, sehingga lahirlah Pancasila. Hadirin saudara sebangsa dan setanah air, tentu kita telah mengenal Pancasila sudah tidak asing bagi kita sejak kita duduk di sekolah dasar. Seringkali kita mendengar Pancasila. Secara sederhana, kita semua tahu bahwa Pancasila adalah dasar negara, falsafah hidup, atau jalan hidupnya setiap bangsa Indonesia. Baik para pendengar, ketika kita di sekolah dasar, sudah barang tentu kita hafal dengan sila-sila dari Pancasila. Bahkan ketika zaman kita sekolah dasar dulu, kita diwajibkan untuk menghafal butir-butir Pancasila dalam mengamalkannya dalam sehari-hari. Dulu itu ada PMP ya, pendidikan moral Pancasila. Tapi semakin setelah kesini itu tetap PPKN ya, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Namun itu hanya perubahan nama saja, tapi pada intinya sama, yaitu bagaimana menanamkan jiwa karakter setiap kita bangsa Indonesia untuk untuk menjadi seorang Indonesia yang sesuai dengan kelima sila tadi. Ya, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga persatuan Indonesia, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tentu kita semua telah hafal ya, dari sila per sila kita sudah hafal, dan juga kita sedikit tahu tentang bagaimana sejarah Pancasila itu sendiri. Tentu Pancasila digagas dan difikirkan oleh para pendiri bangsa, yaitu yang kita tahu adalah Bung Karno dan juga beberapa tokoh-tokoh lain. Bagaimana mereka menggagas sebuah dasar, sebuah platform, sebuah falsafah yang kelak akan menjadi ruhnya bangsa Indonesia itu sendiri. Tentu kita tidak hanya saja hafal sila per sila ya, kelima sila itu, tapi bagaimana kita menjadi seorang bangsa Indonesia yang jiwanya adalah jiwa Pancasila. Bagaimana kita menjalankan kehidupan sehari-hari, yaitu berbangsa, bernegara, bersosial, dalam berpendidikan. Tentu Pancasila telah menggambarkan bagaimana cara kita berpikir, bagaimana cara kita bersikap ya. Ketika sekarang kita melihat bagaimana realita setiap kita bangsa Indonesia. Contoh dalam 5 tahun terakhir ya, di mana-mana sering terjadi yang adanya rasisme ya. Ini merupakan sebuah kemunduran, sekaligus juga sebuah coretan noda bagi perjalanan bangsa ini. Para pendiri bangsa telah menggagas sedemikian rupa dan juga telah memberi contoh agar kita menjadi bangsa Indonesia yang memiliki jiwa nasionalisme, yang memiliki jiwa toleransi yang tinggi terhadap perbedaan-perbedaan yang ada. Pancasila diambil dari nilai-nilai luhur, dari kemajemukan, keberagaman budaya, ras ya, dan juga agama-agama. Nah, justru itu kita sebagai bangsa Indonesia tidak boleh merendahkan, tidak boleh sampai menyakiti siapapun yang berbeda di luar kita.
seperti semboyan di dalam burung Garuda, yaitu dalam Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Itu telah menggambarkan jelas bagaimana keberagaman bangsa Indonesia itu sendiri, dan juga telah digambarkan bahwa perbedaan jangan sampai membuat kita tercerai-berai dan juga memperuncing perbedaan itu sendiri. Oke, kita kembali fokus kepada perbedaan ya. Perbedaan adalah fitrahnya setiap kita yang hidup. Jangankan di antara kita, sekeliling kita, dunia ya, begitu banyak perbedaan-perbedaan yang kita jumpai. Coba kita bercermin ya kepada diri kita, bercermin, begitu banyak perbedaan-perbedaan yang ada di dalam diri kita. Mata kita, mulut, hidung, tangan, kaki, dan organ-organ penting yang lain tentu memiliki perbedaan-perbedaan. Nah, dengan perbedaan itulah akan tercipta sebuah harmoni, tercipta sebuah peradaban yang kelak akan menjadi cikal bakal jalan hidup setiap kita bangsa Indonesia. Bayangkan para pendengar sekalian, ketika di dunia ini yang ada hanya warna hitam misalkan, atau hanya warna putih misalkan, atau warna biru misalkan, tentu kita tidak akan belajar tentang perbedaan itu sendiri. Nah, justru dengan adanya perbedaan itu, kita akan belajar banyak dari perbedaan-perbedaan itu, baik perbedaan bahasa, suku, ras, agama, ya, tradisi dan sebagainya. Nah, dari perbedaan-perbedaan itulah mari kita jadikan sebuah tangga atau sebuah faktor pendukung bagaimana kita membangun bangsa ini dengan perbedaan, dengan keberagaman, dengan sebuah tradisi-tradisi unik di sekitar kita. Jadikan itu sebagai sebuah khasanah keilmuan, kekayaan intelektual kita, bagaimana kita tetap hidup berdampingan, rukun, damai ya dalam keberagaman. Hadirin para pendengar dimanapun Anda berada, di hari kelahiran Pancasila yang sangat bersejarah ini tentu menjadi sebuah renungan bagi kita setiap bangsa Indonesia. Bagaimana kita membumikan Pancasila itu sendiri, tidak hanya dihafal, tidak hanya sekedar menjadi sebuah semboyan, tapi bagaimana menjadi sebuah kebiasaan sehari-hari melakukannya dalam kita bersosial, berbangsa, bernegara ya. Mari kita belajar untuk sungguh-sungguh meresapi dan juga mempelajari nilai-nilai luhur daripada Pancasila itu sendiri. Kita tidak bisa memaksakan semua orang untuk sama, itu tidak mungkin. Perbedaan adalah sebuah fitrahnya hidup. Perbedaan adalah sebuah keniscayaan daripada hidup itu sendiri. Untuk itu, kita harus juga terbiasa dengan perbedaan-perbedaan itu. Jangan menjadikan perbedaan itu sebagai jurang pemisah, menjadi sekat, menjadi jarak antara kita dan sesama manusia di sekitar kita. Apalagi kita dipersatukan oleh sejarah, kita dipersatukan oleh Pancasila, kita dipersatukan oleh Undang-Undang 1945, dan juga kita dipersatukan oleh rasa cinta sebangsa dan setanah air. Hadirin para pendengar dimanapun Anda berada, terutama kita yang masih relatif muda di era milenial ini, di era yang penuh dengan kemajuan ini, mari sama-sama kita tebarkan rasa persaudaraan, rasa kemanusiaan ya. Ada satu hal penting yang ingin saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Berbeda itu bukan musuh, teman-teman sekalian. Jadi bicara mengenai perbedaan ya, baik perbedaan suku, agama, ras ya, yang terkecil misalkan ya, yang ada di setiap kita tinggal atau di sekitar kita, perbedaan pendapat misalkan,
Nah, perbedaan pendapat itu juga bagian daripada konsekuensi kita hidup bersosial, berbangsa, dan bernegara. Perbedaan itu tidak akan bisa terhindarkan, begitu teman-teman. Nah, maka dari itu kita harus melihat perbedaan itu bukan hanya bukan sebagai persoalan, bukan menjadikan perbedaan sebagai masalah, tapi menjadi hikmah untuk bagaimana kita mempelajari, bagaimana kita bersosial dengan baik, bagaimana kita menjadi sebuah bangsa yang besar, yang kuat, yang saling menghormati, yang saling menghargai ya antara sesama. Jadi kita harus belajar, bersungguh-sungguh belajar dan menerapkan pada kehidupan kita sehari-hari bahwa berbeda itu bukan masalah begitu. Berbeda suku, berbeda agama, berbeda pandangan, latar belakang organisasi dan politik, jangan menjadikan itu sebagai sebuah sekat, jurang pemisah. Justru itu menjadikan sebuah instrumen yang kelak akan menjadi ritme kehidupan kita dalam berbangsa dan bernegara, sehingga kehidupan kita ke depan ya menjadi bangsa yang betul-betul meresapi, merenungi dan menjalankan daripada nilai-nilai luhur Pancasila itu sendiri. Teman-teman sekalian, sebangsa dan setanah air, hari yang bersejarah 1 Juni ya. Pada hari ini tahun 2022 di mana Indonesia menjelang 77 tahun kemerdekaan. Semoga bangsa ini ke depan semakin dewasa, semakin memiliki jiwa kemanusiaan yang tinggi, memiliki kepedulian yang tinggi. Siapapun di sekitar kita, mari kita bangun persaudaraan. Mari kita bangun bagaimana kita melihat masa depan ke depan. Dari sejarah kita akan belajar banyak hal, teman-teman sekalian. Bagaimana kita tidak mengulang hal-hal yang salah. Dari sejarah kita juga belajar bagaimana cara menghargai jerih payah para pahlawan yang telah berjuang demi kemerdekaan bangsa kita. Tingkatkan jiwa nasionalisme kita, ya, kecintaan kita terhadap bangsa ini. Terbentang dari Sabang sampai Merauke dengan begitu banyak kekayaan di dalamnya, baik sumber daya alamnya, sumber daya manusianya, keunikannya, dan itu menjadi bekal sebenarnya. Jika kita memang optimalkan lebih maksimal lagi, tentu kita akan menjadi sebuah bangsa yang besar, sebuah bangsa yang kokoh, yang memiliki dasar yang kuat, memiliki warga negara, memiliki masyarakat yang saling ibarat tali simpul, kita tuh saling terikat satu sama lain. Atas dasar atas dasar sebangsa dan setanah air. Lebih universal lagi, yaitu sesama manusia. Yang tentu Tuhan memiliki sebuah alasan kenapa kita dilahirkan di Indonesia dengan begitu banyak perbedaan ya, dengan begitu banyak keberagaman. Itu agar kita banyak belajar ya. Di dalam Al-Qur'an itu dijelaskan bahwa Tuhan menciptakan kita manusia bersuku-suku, berbangsa-bangsa agar kita saling mengenal. Tidak hanya saling mengenal saja, teman-teman sekalian. Mari sama-sama kita menjadikan itu sebuah renungan, menjadikan itu sebuah fondasi yang kuat, membangun sebuah bangsa yang saling menghormati, menjadi bangsa yang saling menghargai, dan juga hidup indah dan rukun dalam keberagaman. Hadirin saudara sebangsa dan setanah air, hari lahir Pancasila merupakan sebuah tonggak, menjadi sebuah fondasi, menjadi sebuah dasar bagaimana kita menyongsong masa depan. Jika hari ini kita menjelang 77 tahun kemerdekaan bangsa Indonesia, berarti kita sekitar 23 tahun ke depan Indonesia sudah mencapai emas. 100 tahun Indonesia merdeka. Apa kabar kedewasaan kita?
Apa kabar toleransi kita? Nah, di usia 77 tahun kemerdekaan ini ya, teman-teman sekalian, di hari Pancasila yang bersejarah ini, coba kita merenungi, menelaah. Kita jangan menjadi bangsa yang mudah diadu domba, dibakar sana sini, diadu domba, ya, bertikai sana sini. Memang bicara hidup, kita tidak akan terlepas dari yang namanya pertentangan ya. Pasti ada perbedaan-perbedaan, tapi apa ya? Jangan justru malah menjadikan itu sebagai alasan untuk kita bermusuhan, saling membenci ya, memecah belah. Mari kita hindari. Mari kita tebarkan nilai-nilai persaudaraan, kemanusiaan ya, persahabatan. Karena kita harus bersyukur kita hidup di zaman yang telah merdeka. Nah, mari kita isi hari-hari merdeka ini dengan apa? Dengan hal-hal yang berarti, yang bernilai. Jangan memecah belah, jangan menebar kebencian. Kita harus bangun. Karena jika kita balik kepada sejarah bangsa ini merdeka bukan diperjuangkan oleh satu kelompok, satu golongan, satu agama, satu suku, tidak. Bangsa ini dibangun oleh seluruh komponen, seluruh suku, seluruh agama, seluruh bangsa. Kita di bawah naungan Pancasila dan Undang-Undang 1945, dan juga kita hidup dalam bingkai kebinekaan ya, Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita jadikan hari yang bersejarah ini, hari lahirnya Pancasila ini, untuk kembali membangun jiwa kita, ruh kita. Karena Pancasila adalah ruhnya bangsa Indonesia, di mana kita harus saling menghormati, saling menghargai, dan juga tidak alergi dengan perbedaan-perbedaan yang ada. Mari kita belajar, mari kita bangun kembali persaudaraan, mari kita kembali rekatkan saudara sesama manusia, sebangsa dan setanah air. Hadirin para pendengar dimanapun Anda berada, sebelum saya tutup monolog ini, kembali saya mengajak untuk kita merenungi lahirnya Pancasila ini. Pancasila tentu sebagai fondasi kita berbangsa dan bernegara, bersosial ya. Pancasila diambil dari nilai-nilai luhur, dari nilai-nilai agama, dari nilai-nilai budaya. Mari kita sama-sama bangun persaudaraan, kita bangun persahabatan. Perbedaan itu adalah sebuah fitrah, sebuah keniscayaan orang hidup. Nah, jadikan perbedaan itu sebagai bekal, sebagai modal untuk bagaimana kita membangun bangsa ini ke depan, membangun bangsa ini menjadi bangsa yang besar, menjadi bangsa yang mandiri, menjadi bangsa yang memiliki jiwa nasionalisme tinggi, dan juga memiliki masyarakat yang juga mencintai perbedaan, mencintai perdamaian, dan juga tidak alergi terhadap perbedaan-perbedaan dalam bentuk apapun. Hadirin saudaraku sebangsa dan setanah air, di usia Indonesia yang sudah 77 tahun ini, mari merenung, mari berpikir bagaimana kita menyongsong 100 tahun Indonesia merdeka ke depan. Akan seperti apa bangsa ini? Tebarkan kebaikan, tebarkan kedamaian, dan juga tebarkan rasa persaudaraan. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah. Semoga kita akan terus menjadi satu kesatuan bangsa, kebinekaan yang harus kita junjung tinggi, persatuan, dan juga saling menghormati setiap perbedaan. Perbedaan pendapat, perbedaan pandangan, perbedaan politik, dan juga perbedaan pandangan-pandangan yang lain. Ketahuilah bahwa bangsa ini lebih besar dari kepentingan-kepentingan kita. Untuk itu mari kita terus bangun persaudaraan, kita bangun
rasa nasionalisme kita, kecintaan kita terhadap Indonesia. Selamat hari lahir Pancasila dan semoga Indonesia jaya selalu. Demikian dari saya, mohon maaf apabila banyak salah kata dan juga sikap saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.